semuanya, perkenalkan nama saya Novita Dianti Manulang dengan NIM 08011282823053. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai program perkalian matriks. Tetapi sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bu Anita Desiani SSI MKOM sebagai dosen mata kuliah algoritma dan pemrograman. Kita langsung masuk saja ke programnya. Jadi di sini programnya saya buat dengan nama program perkalian matriks. Di program ini saya menggunakan aplikasi CodeBlocks. Jadi untuk CodeBlocks ini kita menggunakan file headernya itu include iStream, di mana include iStream ini untuk membaca cout dan cin ataupun nlen yang lain. Kemudian using namespace std ini untuk membaca sintaks-sintaks yang ada, kemudian in main untuk membaca variabel. Jadi di sini variabel yang kita pakai adalah ada bertipe data integer dengan nama matriks 1 10 10, matriks 2 10 10 dan hasil 10 10. Kemudian kita juga menggunakan um, integer, tipe data integer untuk variabel-variabel yang lain seperti I, J, K, M, N, P, Q dan deklarasi jumlah yang dimana jumlahnya itu sama dengan 0. Kemudian di sini kita akan masukkan baris matriks pertama diinisialisasikan dengan M, jumlah kolom matriks pertama diinisialisasikan dengan N, jumlah baris matriks kedua diinisialisasikan dengan P, dan terakhir jumlah kolom matriks kedua yang diinisialisasikan dengan Q. Jadi untuk perkalian matriks, contoh M kali N kali P. Jadi maksud dari sini adalah kan matriks itu dia terdiri dari baris dan kolom. Jadi di sini contoh ini matriks 1 nih. Matriks 1 10 10 berarti barisnya ada 10, kolomnya ada 10. Itu untuk batasan aja. Jadi di sini matriks M kali N kali P. Jadi misalnya kita input M-nya itu 4, M-nya itu 2, N-nya itu 2, dan ini kan N dan N, otomatis ini harus sama, karena kalau tidak sama, matriks itu tidak dapat dijalankan, tidak dapat dikalikan M kali N kali P. Jadi ini, ketika kita sudah menginput nilai M, N, P, Q, di mana kan tadi integer, bilangan bulat, dia langsung mengecek ke if. Jadi misalnya N-nya kita input 2, N-nya kita input tadi 2, M-nya 2, N-nya 2, P-nya 2, dan Q-nya 3. Itu kan N-nya itu kan sama dengan P. Karena tadi 2 sama 2. Jadi programnya dapat dijalankan. Tetapi kalau misalnya kita input N-nya itu 2, P-nya itu 3, maka program tidak dapat dijalankan. Kita coba contoh running program yang tidak dapat dijalankan. Dia tadi jumlah baris matriks pertama tadi M itu 2, matriks kolomnya itu tadi kita inisialisasikan dengan 3, terus kita buat 2 dan 3. Nah, matriks tidak dapat dikalikan satu sama lain karena kan dia M kali N kali P. Sedangkan ini M kali M kali N. Jadi dia berbeda. Oke, kita lanjut. Jadi ini karena dia bernilai salah langsung N ya. Langsung ke N. Jadi nih, untuk if-nya ini langsung N. Tetapi kalau misalnya if-nya ini bernilai salah, dia akan menjalankan, mengeksekusi yang else ini. Else sampai di bawah ini, sampai si out and line. Bagaimana? Contohnya kita substitusi tadi nilai
Jumlah baris matriks pertama 2. Kalau matriks pertama itu 2, 2, 3. Ini kita masukkan aja 1, 4, 2, 3. Kemudian 3, 2, 3, 4, 1. Salah guys. 4, 1, 5. Ini bakal jadi error nih. Oke, kan tadi kalau kita masukkan N sama P-nya bernilai sama, maka dia langsung ke else. Jadi kita masukkan elemen matriks pertama, di mana elemen matriks pertama ini dia menggunakan pernyataan perulangan dan pernyataan perulangan yang bersarang. Jadi for di dalam for. Jadi di sini kita menggunakan for I sama dengan 0, I lebih kecil dari M, I plus plus. Kemudian for, ketika I-nya ini bernilai benar, maka dia mengeksekusi for J sama dengan 0, J kurang dari N, J plus plus. Ketika for-nya ini bernilai benar, maka dia langsung mencetak, maka kita langsung menginput nilai matriks IJ. Sesuai nanti nilai I dan J yang didapatkan. Tetapi ketika for-nya ini sudah bernilai salah, maka dia akan ke I++. Ke I++, ketika for-nya ini yang I-nya ini bernilai salah, maka dia mencetak ke elemen matriks kedua. Ketika sudah masuk ke elemen matriks kedua, sama seperti elemen matriks pertama, dia akan mengeksekusi pernyataan perulangan itu 2, for di dalam for. Kemudian for I sama dengan 0, I kecil dari P, I++. Kemudian kalau bernilai benar, mengeksekusi for J. Ketika for J bernilai benar, maka dia akan mencetak matriks 2 IJ. Ketika sudah mencetak matriks 2 IJ, akan ke J++. Ketika selesai J++, dan misalnya J-nya ini bernilai salah, maka dia ke I++. I++, jika nilai I-nya itu salah, maka dia akan mengeksekusi for yang di bawahnya. For yang di bawahnya ini adalah nested for 3. Jadi pernyataan perulangan 3. Karena ada for I, for J, dan for K. Di mana for I ini kalau dia bernilai benar, dia akan mengeksekusi for J. For J ketika bernilai benar akan mengeksekusi for K. For K kalau bernilai benar akan mengeksekusi jumlah sama dengan jumlah plus matriks 1 IK dikali matriks 2 KJ. Ketika nilainya ini sudah benar, maka dia langsung ketika sudah mengeksekusi jumlah ini akan langsung ke K++. Tetapi kalau K-nya ini bernilai salah, dia akan mengeksekusi yang hasil IJ sama dengan jumlahnya balik ke angka 0 lagi. Jadi kan ini nanti dieksekusi, otomatis nilai jumlah ini akan berubah lagi. Tetapi kalau dia sudah bernilai salah, jumlahnya ini akan akan kembali ke 0 lagi. Ketika sudah jumlahnya bernilai 0, dia akan J++. Dia akan mengeksekusi ke J++, for J. Jadi for J ini nanti dia kalau bernilai salah, dia akan ke I++, dan for I kalau dia bernilai salah, dia akan ke hasil perkalian matriks. Di hasil perkalian matriks ini, kita menggunakan pernyataan perulangan itu sebanyak 2 kali, yaitu for di dalam for. Kemudian, untuk perkalian matriks ini, kita menggunakan for I sama dengan 0, I lebih kecil dari M, I++. Ketika I-nya bernilai benar, dia akan ke for J. Ketika for J-nya bernilai benar, dia akan mencetak hasil IJ, dan hasilnya ini adalah sesuai yang sudah kita kalikan tadi. Tetapi kalau misalnya J ini bernilai salah, dia akan ke I++, dan kalau ini bernilai salah, for I, dia akan mencetak N-ln, dia akan N, karena di sini sudah kurung kurawal tertutup. Kita coba masuk ke flowchart-nya aja, biar nampak kayak mana sistematisnya.
Ini. Jadi kan tadi kita di programnya itu kita pertama ya pasti mulai start itu ditandai dengan bentuk oval, kemudian kita input output itu ditandai dengan bentuk jejer genjang, kemudian itu kita input nilai M, N, P, Q. Kemudian ketika selesai kita menginput ini, program akan mengeksekusi pernyataan if. Kalau if-nya bernilai benar, ini kebalik ya. Ini seharusnya ini yang true, ini yang false. Jadi kalau misalnya if-nya ini bernilai benar, maka matriks tidak dapat dikalikan dan ini langsung N. Ini kurang. Ini kita tambahkan aja misalnya ini sampai ke N di bawah ini. Nanti kita lihat lebih lengkapnya. Kita coba kecilkan dulu gambarnya. Nih. Nah, ini matriks tidak dapat dikalikan, dia langsung ke N yang di bawah sini. Terus ketika N-nya itu tidak sama dengan P dan itu bernilai benar, maka dia bernilai salah, maka dia langsung mengeksekusi pernyataan perulangan yang untuk matriks elemen pertama tadi. Jadi I sama dengan 0 to M, kalau dia bernilai benar dia langsung mengeksekusi J for J yang di bawahnya tadi, dan for J kalau bernilai benar dia akan mencetak matriks IJ. Kemudian kalau matriks IJ-nya sudah dicetak, akan ke J++. Ketika J++ sudah dieksekusi, akan kembali ke pernyataan perulangan di awalnya, dan akan mengecek lagi. Tetapi kalau J-nya ini bernilai salah, maka dia akan ke I++. I++ akan masuk ke pernyataan perulangan for if. For I, ketika for I-nya ini bernilai salah, maka dia langsung ke matriks elemen kedua. Matriks elemen kedua ini dia sama saja dengan matriks elemen pertama, ada for I, for J, tetapi di sini bedanya ini dibuat matriks 2 karena untuk inisialisasi perbedaan matriks 1 dan 2. Kemudian J++ dan I++. I++ untuk bernilai, kalau J-nya bernilai salah, I++ untuk selesai mencetak matriks 2. Tetapi di sini kalau matriks elemen keduanya itu sudah for I-nya ini sudah salah, dia akan ke hasil perkalian matriks. Ke I sama dengan 0 to M. Jadi ketika sudah mengeksekusi yang ini, kita akan for J, ketika for J-nya bernilai benar, akan ke for K. Tetapi kalau for J-nya bernilai salah, dia akan ke I++. Kalau for K-nya bernilai salah, dia akan ke hasil IJ sama dengan jumlah, dan jumlahnya akan kembali ke 0 tadi kan. Ketika sudah dieksekusi jumlah sama dengan 0, dia akan ke J++. Tetapi kalau misalnya K-nya ini, dia bernilai benar, dia akan ke jumlah sama dengan jumlah plus matriks 1 IK ditambah matriks 2 KJ. Setelah dieksekusi ini, dia akan ke K++. Kemudian kalau for I-nya yang bernilai salah, dia akan ke hasil kali matriks. Sama saja tadi dia akan mencetak hasil kali matriks, di mana untuk mencetaknya harus ke pernyataan perulangan tadi. Jadi pernyataan perulangannya ada for I to M, for J to Q. Kalau misalnya for I-nya benar, dia akan mengeksekusi for J, tetapi kalau for I-nya salah, dia langsung N. Dan kalau for J bernilai salah, dia akan ke I++. Dan kalau for J bernilai benar, dia akan mencetak hasil IJ, hasil perkalian matriks kita tadi. Kita langsung masuk ke penjelasan program. Jadi pertama, cetak masukkan jumlah baris matriks pertama. Tunggu kita running. Biar nampak. Nah, masukkan jumlah baris pertama. Nah, untuk penjelasan programnya berarti masukkan jumlah baris pertama, yaitu diinisialisasikan dengan M. Kita masukkan 2. Sorry. Itu apa yang tadi terjadi? Nah, ini 2. Kemudian masukkan jumlah kolom matriks pertama tadi 2. Kenapa sih ini? Yes. Yes, sorry.
N-nya tadi 2, kemudian baris matriks kedua itu 2, kolom, ini tunggu ya, kita perbaiki dulu. Kolom matriks keduanya itu adalah 3. Kemudian kan ini dia bernilai salah ya untuk N-nya, karena di situ kan kalau dia bernilai benar itu N tidak sama dengan P. Kalau itu dia bernilai benar, tetapi kalau bernilai salah berarti dia sama dengan. Ini kan sama nilai eh, kolom matriks pertama dengan baris matriks kedua. Jadi kita bisa langsung mengeksekusi yang elemen matriks pertama. Di sini saya sudah membuat angkanya itu 1, 4, 2, 3 dan 3, 2, 3. Salah guys. 2, 3, 4, 1, 5. Ini salahnya. Saya ulang dulu. Sebenarnya yang tadi itu benar, tetapi tidak sesuai dengan penjelasan program yang sudah saya buat. Ini 2, 2, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 1, 5. Oke. Nah, hasilnya adalah 19, 6, 2, 3 untuk baris pertama dan baris keduanya adalah 18, 7, 2, 1. Karena kan kalau perkalian matriks itu yang diambil itu baris matriks pertama dan kolom matriks kedua. Jadi untuk penjelasan programnya itu kan ada 4 kali perulangan ya tadi. Dia akan mengecek satu-satu sampai nanti dia akan mencetak sampai ke perulangan ketiga. Nanti dia ada 131 step yang harus dilakukan oleh program. Ini tadi hasil runningnya. Maka hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.